Episode tokoh kita kali ini, kita akan mengenal lebih dekat sosok yang berada di garda depan dalam mengawal kebijakan ekonomi Jawa Tengah. Ia adalah Sri Hartini, Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah. Di tengah dinamika ekonomi pasca pandemi, perannya sangat krusial dalam memastikan sektor pertanian, perikanan, hingga UMKM kita tetap tegak berdiri. Dikenal sebagai sosok yang tak ragu untuk turun langsung ke bawah. Baginya, data di meja kerja harus selaras dengan realita di pasar dan sawah. Fokusnya jelas bagaimana APBD Jawa Tengah bisa menjadi stimulan yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat kecil. Sri Hartini memiliki visi besar petani Jawa Tengah harus naik kelas. Ia menekankan bahwa cara-cara konvensional harus mulai berdampingan dengan bioteknologi. Inovasi ini bukan hanya soal hasil panen yang melimpah, namun tentang efisiensi dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Sebagai Ketua Komisi B, ia terus memastikan bahwa distribusi pupuk, alat mesin pertanian, hingga akses modal bagi petani dan pelaku UMKM menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran daerah. Namun perjuangan tidak berhenti di sektor pangan. Ia berharap adanya terobosan berani dari pemerintah provinsi untuk memperkuat struktur ekonomi Jawa Tengah. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, konsistensi Sri Hartini dalam mengawal produksi pangan agar tetap stabil adalah kunci agar Jawa Tengah tetap menjadi benteng pertahanan ekonomi bagi warganya. Menjadi perempuan pemimpin di kursi legislatif bukanlah perkara mudah. Namun, Sri Hartini membuktikan bahwa ketegasan dalam memimpin bisa berjalan beriringan dengan empati. Semangat pengabdian ini yang menjadikannya sosok yang inspiratif bagi banyak orang di Jawa Tengah. Sebuah dedikasi untuk Jawa Tengah yang lebih sejahtera. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Septulandari kembali menyapa Anda kali ini dalam program Tokoh Kita. Di sini kita akan mengulik tentang perjalanan, pengalaman, dan juga tentang apa yang tengah diupayakan dari seorang anggota Dewan Wakil Rakyat di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, tentang bagaimana perjalanan beliau dan tentang banyak hal ya, itu seperti apa gitu, kita berbagi pengalaman beliau. Dan siapakah tokoh kita hari ini? Dia adalah Ibu Sri Hartini, Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Kita terakhir ketemu di Kudus. Di Kudus ya, Bu ya. Waktu itu banjir-banjiran ya, Bu ya. Betul. Oke, dengan kostum yang berbeda. Waktu itu kita pakai training, pakai rompi, terus nenteng-nenteng kardus. Betul. Ya, dan banjir-banjiran karena memang waktu itu Ibu sedang turun ke lapangan untuk menjumpai teman-teman yang kena banjir. Betul sekali. Ini masih banjir nggak ya, Bu, sekarang? Enggak. Udah enggak ya? Enggak, jangan. Udah agak lama ya, sudah tertangani dengan baik gitu. Nah, Bu, kita mau ngobrol, pengen tahu banyak hal tentang Bu Sri Hartini gitu ya. Nih sebagai sekarang ini sebagai Ketua Komisi B gitu ya. Untuk sampai pada posisi ini kan tentu ada perjalanan yang panjang yang dilalui gitu. Boleh dong Bu diceritain dulu awalnya seperti apa sih Bu Sri Hartini muda itu? Sekarang masih muda juga sih. Bu Sri Hartini muda ada aja apa? Ya. Jadi tanyanya waktu muda. Yang pasti kalau muda itu cantik. Masih cantik Bu. Masih cantik ya. Terima kasih Mbak udah datang ke sini. Kita ngobrol-ngobrol ya. Memang kami itu dulu ya Mbak, sebelum kami di legislatif, sebelum menjadi anggota DPRD itu saya background saya itu pengusaha. Jadi ketika saya selesai kuliah itu bekerja, terus kemudian saya mendirikan sebuah perusahaan bergerak di bidang jasa konstruksi. Bahasa kerennya kontraktor. Oke, jadi memang dulunya adalah seorang kontraktor. Iya, dari lama Mbak, dari tahun 2095 ya, dari 95 kemudian kami masuk di parpol itu tahun 2012. 2012 masuk di Partai Gerindra. Jadi kami memang sudah terbiasa
di bidang jasa konstruksi, jadi kami sudah sering bertemu dengan teman-teman di politik, gitu. Jadi karena kebetulan proyek-proyek saya itu adalah proyek pemerintah ya waktu itu, jadi kami sering bertemu, sering ya berteman lah dengan teman-teman di partai politik lah. Nggak tahu lama-lama kok izin sama suami, kemudian anak-anak kok diperbolehkan, terserah mama gitu kata anak-anak, ya akhirnya kami masuk di partai politik, di Partai Gerindra. Kemudian di partai politik itu kami mencalonkan diri sebagai anggota DPRD tahun 2014. Jadi kami sudah 3 periode ya Mbak, ini periode ketiga ya. Betul, periode ketiga. Jadi pertama kali, mohon maaf, jadi tahun 95 itu sudah jadi kontraktor ya? Iya, sudah. Nah, sebelum akhirnya di 2012 gabung itu, di tahun 95 sampai perjalanan panjang itu, kenapa dulu Ibu memilih memang menjadi kontraktor? Latar belakang keluarga, lingkungan memang banyak yang berkecimpung di situ? Oh, tidak Mbak. Kebetulan saya ini pembuka, istilahnya di politik juga baru saya. Kemudian di dunia kontraktor itu juga baru saya. Di keluarga itu jadi Ibu yang pertama. Bukan dari faktor karena orang tua, bukan warisan. Bukan warisan, perintis bukan warisan ya, karena saya sekolahnya itu di teknik sipil, berarti kan memang jurusan saya itu ke kontraktor. Nah, waktu itu kami membuat perusahaan, awalnya ikut orang dulu ya, ikut perusahaan, ikut PT gitu, terus kemudian selama 4 tahun saya ikut PT, kemudian saya tahun 95 itu mendirikan perusahaan sendiri. Ya udah berjalan lama itu Mbak. Dan 4 tahun ikut orang, kemudian langsung bikin sendiri gitu ya, ibaratnya cari proyek sendiri, cari pekerjaan sendiri. Karena kebetulan waktu itu perusahaan kami yang kami kerja di situ itu istilahnya sudah nggak kondusif gitu kan. Tapi akhirnya juga bubar gitu. Jadi ada pembubaran perusahaan. Pimpinan kami banyak sekali waktu itu. Kami tidak bisa memilih antara satu dengan yang lainnya karena ada 4 pimpinan ya kami ya. Akhirnya saya netral aja. Kami akhirnya berdiri sendiri itu. Jadi kalau bisa dilihat Ibu nih, di satu sisi perintis nih kontraktor ya kan, kemudian di keluarga juga yang berkecimpung di politik juga perintis, sangat berani mengambil kesempatan dan peluang ya. Ya nggak sih Bu, itu bagi seorang perempuan di tahun-tahun itu ya, kalau bisa dibilang dari tahun 95 itu kan belum, kesempatan bagi perempuan itu mungkin juga masih sedikit. Iya kan, tidak seterbuka sekarang gitu. Apa yang dulu membuat Bu Sri Hartini itu? Kalau saya itu menjalaninya itu semua itu sebetulnya ngalir Mbak. Jadi ketika kami masih sekolah juga kami tidak tahu bahwa saya nanti itu ingin jadi kontraktor, tidak. Memang kami waktu sekolah itu sebetulnya saya kepinginnya itu menjadi insinyur pertanian. Tetapi dari orang tua memang tidak setuju. Akhirnya kami masuk di teknik sipil itu, dan waktu itu juga tidak punya tujuan, jadi kami penting sekolah saja. Kok kemudian kami melamar pekerjaan, kami diterima, kemudian bekerja 4 tahun nyaman aja, sampai akhirnya perusahaan kami harus dari masing-masing direktur itu berpisah. Akhirnya saya mendirikan sendiri karena tidak mungkin saya ikut direktur yang satunya, nanti saya semua kan baik. Akhirnya ya wis lah, ambil tengah-tengah. Saya berdiri sendiri membuat perusahaan, akhirnya berdiri sendiri. Tapi saya mempunyai komitmen dengan pimpinan-pimpinan kami waktu itu. Kami kayak konsultan. Jadi kami mencarikan karyawan, pegawai, kemudian kami membimbing sampai dia bisa mandiri. Itu selama 1 tahun kami pegang sambil mendirikan perusahaan sendiri. Oh, jadi justru konsultan ya awalnya itu? Cuman membantu aja sama pimpinan-pimpinan kami. Maksudnya mencarikan karyawan, kemudian saya melatih sampai dia bisa. Karena kan saya udah gak di situ lagi. Jadi saya harus istilahnya Mbak, mendidik ya, atau generasi setelah saya gitu. Itu perjalanannya berarti panjang ya Bu, maksudnya dari tahun 95 ya, dan sekarang masih aktif ya perusahaan masih? Kalau perusahaannya saya udah keluar dari perusahaan. Ya, sudah dikelola. Ya teman-teman lah, karyawan-karyawan gitu.
Oke, tapi itu berjalan ya Bu. Itu berarti dengan pengalaman yang cukup banyak di luar politik lah ya sebelum itu kan sebuah perusahaan mengelola banyak orang juga gitu. Pengalaman apa yang kemudian Ibu bawa nih, yang hal-hal yang penting nih dari ketika memegang perusahaan dan sekarang ini menjadi seorang wakil rakyat lah. Kami juga sering menyampaikan kepada generasi-generasi muda, Mbak. Karena kami itu sudah menjalaninya, pengalaman-pengalaman, dan itu baik pengalaman baik dan pengalaman yang tidak baik tentunya, itu kami harus menyampaikan kepada generasi-generasi muda. Kalau di dunia pengusaha itu yang harus dipegang yang pertama adalah sebuah komitmen. Sebuah komitmen, kemudian berkualitas dari apa yang menjadi karya kita. Komitmen, kualitas itu yang harus dipegang. Itu juga diterapkan bukan hanya di dunia pengusaha, Mbak. Di politik pun itu memang harus mempunyai komitmen. Nah, kalau di DPR tentunya harus komitmen dengan masyarakat dong, gitu kan. Betul. Jadi sebuah komitmen itu menurut saya adalah kuncinya untuk kesuksesan. Itu jadi memang apa ya, komitmen itu yang utama gitu ya, dari dulu komitmen dipegang untuk sampai sekarang dan kualitas. Dan kualitas, betul. Dan kalau itu nanti waktu yang menjawab Bu kualitas dari pengalaman ya Mbak, dari pengalaman kita istilahnya usaha itu dengan mengedepankan komitmen dan kualitas itu insya Allah pekerjaan itu ngalir dengan sendirinya. Karena ketika kita lelang ya waktu itu ya, ketika kita lelang kemudian kita mau menang itu biasanya dari pihak yang punya pekerjaan itu sudah mencari referensi perusahaan ini bosnya siapa, kemudian kerjanya bagus enggak. Itu salah satu sebuah keberhasilan saya di situ. Jadi kami harus menanamkan nama baik. Yang utama itu tadi kualitas dan komitmen itu harus kita benar-benar kita jaga. Track record itu penting banget ya, benar sekali ya kan. Jadi kalau dari apalagi kontraktor pekerjaan fisik itu kan kelihatan ya Bu ya hasilnya. Pekerjaan cowok. Mau ke situ kan tanya itu kan pekerjaan cowok gitu ya. Ini juga menarik nih Bu. Di kontraktor itu juga dominan kan laki-laki ya, mohon maaf ya. Iya kan? Dari mulai di lapangan sampai yang banyak hal itu kebanyakan juga laki-laki. Dan ini nggak jauh beda loh Bu dengan sekarang ini. Dunia politik ya. Kan gitu. Apalagi sekarang Ibu ketua komisi yang saya yakin di komisi B pun dominan laki-lakinya. Itu gimana Bu kalau itu seninya Bu jadi pemimpin perempuan nih Bu? Itu suatu kebanggaan tersendiri buat saya. Jadi nggak tahu ya, memang saya itu seneng tantangan gitu ya. Jadi di dunia pengusaha pun memang dunia pengusaha di dunia jasa konstruksi terutama itu memang kalau kita melihat itu kan itu wah ini dunia bapak-bapak, dunia cowok gitu kan. Memang secara persentase secara persentase memang kebanyakan adalah laki-laki. Tapi sebetulnya laki-laki dan perempuan itu sebenarnya kan sama saja Mbak, sama saja ya. Sepanjang kita mempunyai kemauan yang kuat, tadi komitmen, kemudian kualitas, saya pikir nggak ada masalah dan itu sudah kami jalani. Dan itu pun kami selalu sampaikan kepada generasi-generasi. Kalau ingin menjadi pengusaha dan lain-lain itu memang pengalaman-pengalaman saya itu saya sampaikan biar nanti untuk gambaran tidak harus ditiru loh Mbak ini, tidak harus ditiru, tetapi kalau itu nanti biasanya kan gini ya, oh saya jadi pengusaha ini saya kepingin seperti si A, saya sudah menyampaikan oh pengalamannya seperti ini, kalau dia menjalankan ternyata benar biar dia pakai, tapi tidak harus dipakai ya. Kalau dia tidak suka ya boleh nggak dipakai gitu. Jadi, tapi ini kan dari pengalaman, jadi saya ngomong waktu itu kami juga sering dipanggil sebagai narasumber di universitas gitu kan Mbak, waktu pengusaha loh Mbak. Karena saya pengurus Gapensi ya. Jadi saya sering juga diajak sebagai narasumber, suruh cerita aja. Pengusaha sukses itu kuncinya di mana. Jadi saya sampaikan karena saya menjalaninya sendiri dari pengalaman-pengalaman saya, menurut saya tidak ada beban buat saya. Jadi itu memang seperti itulah gitu. Dan banyak sekali pengusaha-pengusaha, oh ternyata benar Bu, ternyata benar kalau pekerjaan saya bagus itu ternyata saya dicari orang gitu. Jadi banyak sekali pengalaman yang ini nanti bisa menginspirasi loh Bu, ya kan, menginspirasi dari mulai sebagai pengusaha dan juga sekarang ini sebagai politikus. Nanti kita akan kulik lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami dalam program Toko Kita.
Ya, masih bersama kami dalam Tokoh Kita dan masih bersama dengan Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, ada Ibu Sri Hartini. Yang tadi di segmen 1 baru sedikit nih yang dibagikan pengalamannya, tetapi sudah sangat membuat menarik untuk kita mengulik lagi banyak hal dari pengalaman Ibu Sri Hartini gitu. Kayaknya harus semua ya dibagikan. Iya, harus Bu, karena sebagai seorang perempuan Ibu punya banyak hal untuk bisa menginspirasi perempuan lainnya gitu kan. Jadi dari apa yang Ibu mulai dulu gitu ya sebagai pengusaha dan sekarang ini ada di politik itu tidak semua perempuan itu bisa melakukan atau mengambil langkah yang sama gitu. Apa yang bisa Ibu bagikan ke teman-teman mungkin di perempuan di luar sana atau siapapun lah di sana ya? Apa ya ketika ini peluang loh, ini bisa kita ambil gitu. Bagaimana caranya Ibu? Karena kan banyak sekali Bu, kalau perempuan apalagi tantangannya gitu untuk terjun jadi pengusaha dan juga politikus gitu. Gini Mbak, jadi sebetulnya ya kalau perempuan itu tantangan itu enggak lah ya. Ya boleh-boleh lah dikatakan tantangan. Nah memang bedanya kalau perempuan itu banyak faktor ya, banyak faktor yang harus dipilah-pilah. Karena apapun kalau perempuan itu di rumah mempunyai tanggung jawab juga sebagai ibu rumah tangga. Kemudian sebagai ibu, sebagai istri, kemudian masih mengurusi, kalau dunia usaha juga harus mengurusi perusahaan, tentu di perusahaan juga mempunyai istrinya staf ya Mbak ya. Ya. Juga sama di politik juga sama. Jadi kebetulan suami saya itu dulu PNS. Jadi memang saya di politik itu sendiri. Bukan kan banyak nih teman-teman dari anggota dewan yang waktu kita mencari suara atau kampanye itu dibantu oleh suaminya karena suaminya tokoh politik misalnya. Tapi kalau saya sendiri Mbak, suami saya PNS jadi nggak pernah ikut, nggak pernah muncul, nggak pernah dampingi. Jadi saya memang benar-benar harus bisa sendiri gitu. Untuk pekerjaan-pekerjaan itu ini yang apa dulu ini yang pengusaha apa yang langsung di politik pengusaha ini dulu ya nih, dari pengusaha dulu kalau di pengusaha itu memang pekerjaan itu bisa disambi ya Mbak ya bisa disambi karena kebetulan waktu itu kantor saya kan dekat saya memang membuat kantor itu tidak jauh dari rumah tapi saya harus bisa membedakan pekerjaan rumah dan pekerjaan kantor jadi memang kalau pagi misalnya saya pekerjaan rumah sudah selesai baru saya ke kantor itu wajib jadi sifatnya wajib tidak istilahnya pakai daster terus nemuin tamu terus telepon itu memang kita setiap pagi harus ke kantor yang pertama tentunya kita menerima laporan dari staf kita ya karyawan kita laporan apa kesulitannya kemudian kita kan cuman istilahnya manto ya kemudian apa yang perlu ditindaklanjuti nanti kalau ada permasalahan kita harus menyelesaikan. Nah, yang terberat waktu itu, Mbak, kita menjadi pengusaha yang terberat waktu itu yang kami alami itu adalah memutuskan. Jadi kalau dulu ketika kami ikut perusahaan di bos saya itu kan ketika ada kesulitan saya lapor, Pak ini ada ini Bu, ini ada ini Pak, jadi saya ini harus bagaimana. Tapi ketika kita mempunyai perusahaan sendiri berarti kita harus bisa memutuskan sesuatu itu serasa berat. Mengambil keputusan karena keputusan itu kan kita harus setiap memutuskan itu harus kita lihat ke belakang. Berapa tahun ke belakang kalau saya ngambil keputusan ini nanti dampaknya apa? Dampak setelah itu dan dampak yang akan datang itu kan kita harus benar-benar dipertimbangkan. Nah, mungkin itu kelebihan dari perempuan. Jadi perempuan itu kalau memutuskan sesuatu itu pasti dipikirkan dulu secara istilahnya secara data matang gitu ya atau teliti harus teliti betul. Dalam hal memutuskan. Nah itu yang kami rasa waktu itu sangat kaget sangat berat karena saya harus berani mengambil sikap harus berani memutuskan dengan risiko-risiko yang tinggi. Risiko yang tinggi itu ya namanya usaha kan ada untung ada rugi jadi risiko apa itu harus kita benar-benar harus kita cermati gitu. Oke, itu sebagai pengusaha itu seninya memimpin gitu karena ini juga sebenarnya juga hampir sama ya Bu ketika mengambil keputusan ini akan berdampak ke panjangnya seperti apa dan itu juga akan berdampak ke anak buah dan lain sebagainya juga kan Bu. Nah kalau di politik Bu di politik juga sama kalau di politik itu untungnya ya Mbak kalau kita di politik untungnya itu yang pertama adalah tambah saudara.
Jadi kalau di pengusaha, tentu kita kumpulnya juga dengan sesama pengusaha saja. Kemudian relasi kerja, di samping keluarga ya. Tetapi ketika kita di politik, perbedaannya itu kita merasakan sekali bahwa kita itu punya saudara di mana-mana, Mbak. Suatu contoh ini pernah ya, Mbak, pernah saya alami. Waktu itu kami mau acara organisasi ya, waktu kami membentuk Tani Merdeka ya, Tani Merdeka. Luar kota, kemudian kami pagi-pagi sekali habis subuh itu kami di jalan terjadi kecelakaan, tapi ringan lah kecelakaan. Nah, waktu itu bingung, waduh ini siapa ya? Karena kita mempunyai DPC, di partai itu kan ada DPC, terus kader-kader kita itu di sana banyak. Kita telepon DPC, lah langsung datang, Mbak. Lah itu saya merasakan sekali bahwa ternyata kita itu saudara kita tuh di mana-mana ada. Itu baru lingkup di Jateng, di luar Jawa Tengah pun kita kalau kita di politik itu kan kita dituntut nih sama pimpinan ya, masuk sebuah organisasi besar. Nah, organisasi itu sifatnya kalau nasional itu kan juga ada perwakilan per provinsi. Nah, biasanya kita saudara kita meluas, Mbak. Misalnya nih di Bali, saya punya teman di Bali, dari organisasi Papera gitu ya, terus kemudian dari HKTI, dari apa, itu kita punya teman-teman dan saudara banyak. Itu yang paling saya rasakan adalah kekeluargaan yang semakin besar. Belum yang di daerah pemilihan. Tambah banyak ya, ribuan. Di setiap pelosok ada ya, pelosok-pelosok banyak gitu. Tapi dari cerita Ibu ternyata Ibu juga memang dari dulu suka berorganisasi. Atau setelah jadi pengusaha ini baru kemudian berorganisasi dari zaman kuliah gitu? Ya, saya memang dari dulu memang sering sudah ikut berorganisasi. Sejak SMA, Mbak. SMP malah, SMP itu saya udah ikut istilahnya kesana kemari lah. Nah, lucu lagi. Saya itu masih SMP, itu sudah ikut kegiatan-kegiatan PKK. SMP? Iya. Kebetulan bapak saya itu kan pamong desa. Perangkat desa nih sekarang ya, pamong desa. Kebetulan terus kemudian waktu itu ibu lurahnya, Mbak. Ibu lurahnya itu sudah sepuh dan dia juga seorang pengusaha besar. Ya, sehingga tugas-tugas ke PKK-an ini saya harus mewakili di kecamatan. Jadi sudah kumpul dengan Bu Camat. Udah teman-teman istilahnya PKK tingkat kecamatan itu sudah terbiasa. Berawal dari itu akhirnya saya ikut organisasi dan lain-lain. Itu ternyata juga manfaatnya itu besar sekali. Berarti kita berani berkumpul dengan orang banyak, berani kita ngomong dengan orang banyak, kemudian kita berani menyampaikan pendapat. Itu sangat penting sekali. Iya, makanya berorganisasi itu juga membentuk membentuk diri itu lebih berani, lebih mandiri. Dari pengalaman-pengalaman yang berbeda akhirnya kita tahu dan lain-lain itu sangat istilahnya sangat bermanfaat. Jadi semakin kesini jadi tidak kaget ketika Ibu kemudian tertarik untuk masuk ke politik gitu ya, di tahun 2012 itu. Karena pengalaman organisasinya kan sudah dari SMP itu, ikut kegiatan itu udah dari SMP. Nah, ini yang menarik adalah kemudian apa yang turning point-nya gabung ke organisasi partai politik gitu. Kemudian terjun secara resmi berpolitik gitu. Itu kan kayak secara resmi berpolitik gitu. Jadi Mbak, tadi saya ceritakan ya bahwa hidup saya itu ngalir begitu saja. Jadi saya itu dari muda itu sebenarnya nggak punya nanti saya kepengen jadi DPR. Nanti saya kepengen jadi pengusaha. Sebenarnya nggak ada. Jadi saya ngalir saja. Nah, setelah kami menjadi pengusaha, nggak tahu ya Mbak, waktu itu apakah saya jenuh atau mungkin sudah dikatakan sukses ya mungkin ya. Jadi wah ini enaknya kita cobalah kita ke partai politik. Lah kebetulan saya waktu itu sudah senang ya dengan Pak Prabowo, itu sudah senang. Saya sebelum di partai politik itu sudah masuk organisasi Gardu Prabowo. Masuk Gardu Prabowo. Saya belum mengenal di partai politik itu seperti apa dan lain-lain. Akhirnya kan banyak teman-teman nih, karena kan pergaulannya dengan teman-teman di politik banyak teman-teman yang mengajak. Akhirnya saya memutuskan memilih masuk di Partai Gerindra. Alasan saya karena saya memang
ngefan dengan Pak Prabowo. Nah, setelah saya masuk di partai politik, waktu itu belum punya keinginan sebetulnya untuk mencalonkan diri sebagai DPRD karena kan saya masih pengusaha ini. Jadi saya masih banyak pekerjaan di perusahaan dan waktu itu sempat berdebat ya. Ini harus maju, harus itu apa-apa karena daya minat perempuan di partai politik itu kan kecil. Kecil sekali. Nah, sedangkan partai politik itu dituntut kuota 30% dari perempuan. Nah, mungkin ya alasan waktu itu akhirnya kami diminta untuk mencalonkan diri sebagai DPRD. Saya nggak ngerti waktu 2014 ya berarti. 2014, Iya, Mbak. 2014. Dan itu pun kami tidak tahu wah, kalau saya mencalonkan diri sebagai anggota dewan itu terus saya harus mencari suara bagaimana caranya kan gitu. Saya sempat berdebat nih. Istilahnya kalau kita menawarkan ya, istilahnya menawarkan diri saya sendiri itu waktu itu sempat dana hati itu ada gejolak ya. Maksud sih kebaikan saya harus dipamer-pamerkan. Oh, gitu. Sedangkan kita kalau sosial, misalnya kita yakat mal itu kan kita sembunyi-sembunyi gitu Iya, loh. Lah, betul. kenapa kalau di politik saya harus saya begini itu rasanya waktu itu memang berat. Tapi kan banyak teman-teman mensupport. Istilahnya waktu apa ya? Wah, istilahnya gini. Ibaratkan aja bunga teratai itu ditaruh di air yang keruh pun tetap akan tumbuh gitu kan. Nah, makanya waktu itu saya jadi ya udahlah, saya ngalir aja gitu. Ternyata ya begitu. 2014, Maksud saya jadi masuk baru pertama kali. Iya, pertama kali, Mbak. Itu langsung di DPRD provinsi ya. ya. Tapi kan teman-teman di politik kan banyak, kebetulan teman-teman juga banyak yang jadi bupati gitu kan. Jadi banyak diberikan wawasan. Caranya begini, nanti tekniknya begini. Itu ya untungnya untungnya punya teman banyak itulah, Mbak. Dan kami jalani, kami sosialisasi, kami membentuk jaringan dan alhamdulillah sampai sekarang kami suara saya cukup tinggi lah. Masih dipercaya Yeah. karena komitmen dan Yeah. rekor itu. Jadi 2014 sampai di periode Sekarang ketiga ini. ini ya masih diberi kepercayaan oleh masyarakat. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Bu Hartini, kita kembali sesaat lagi tetap bersama kami dalam Tokoh Kita. Ya, terima kasih masih bersama kami dalam Tokoh Kita dan masih bersama dengan Ibu Sri Hartini, Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah. Perjalanan panjang dari pengusaha kemudian terjun ke politik gitu ya. Berapa tahun Bu berarti dari mulai pertama kali masuk ke politik tuh? 2012 ya. 2014 mencalonkan diri sebagai DPRD. Oke, jadi sudah sekitar 14 tahun. Sampai sekarang? Iya. Berapa ya, Mbak? Iya kan, berarti 14 ya? tahun kan, Iya. sekitar 14 tahun berkecimpung di politik gitu. Nah, sekarang ini dipercaya oleh masyarakat menjadi Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, Ibu kemarin, saya mau cerita sedikit nih. Kemarin ini ada sebuah konten viral, Bu. Konten viral di DPRD, menyangkut salah satu anggota DPRD, Kota Semarang kalau tidak salah. Jadi ada postingan viral yang beliau itu lagi ada di sebuah bengkel. Kalau Ibu jadi ada di sebuah bengkel sedang mau menservis atau servis mobilnya atau apa, kemudian difoto sama netizen masyarakat, difoto dan masuklah ke sebuah akun apalah gitu yang rame dengan caption yang agak sedikit menyudutkan. Ini anggota dewan pagi-pagi kok ning bengkel, kayak gitu bahasanya. Nah, ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa ketidaktahuan masyarakat gitu kan, bahwa emang anggota dewan harus di kantor terus, Bu, gitu. Nah, ini Ibu bisa jelasin juga ke masyarakat sebenarnya seperti apa sih tugas sebagai anggota dewan itu gitu. Ini viral kemarin, Bu, rame, tapi bukan di DPRD Jawa Tengah. Berarti harus dijelaskan ya. Iya, gitu. Jadi bagaimana sih fungsinya atau tugasnya juga sebagai seorang anggota dewan? Gini, Mbak. Jadi sebetulnya ya anggota DPRD itu kan mempunyai tupoksi. Yang pertama adalah legislasi atau membuat peraturan, peraturan atau perda. Kemudian yang kedua tentang penganggaran. Penganggaran itu
anggota dewan itu kan mempunyai pokok-pokok pikiran. Jadi ketika kami turun ke masyarakat, reses, kemudian kunjungan daerah pemilihan, itu kita mengumpulkan dari masyarakat konstituen. Kalau provinsi itu kan wilayahnya kan luas ya Mbak. Kalau saya itu ada 3 kabupaten, ya tentunya kita bergantian itu mengumpulkan ya kadang tokoh-tokoh, kadang langsung masyarakat langsung. Nah, di situ kita menyerap aspirasi. Setelah aspirasi-aspirasi itu tentunya kita perjuangkan di DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan di Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu memang tugas-tugas dari DPRD itu seperti itu. Kemudian tupoksi yang ketiga adalah pengawasan. Nah, pengawasan itu dari anggaran pemerintah yang ada, anggaran dari provinsi yang ada itu kan untuk belanja. Nah, itu kita mempunyai tugas untuk mengawasinya, Mbak. Apakah anggaran itu sudah sesuai dengan sasaran? Apakah anggaran itu sudah dilaksanakan dengan benar? Itu tugas dari salah satu tugas dari DPRD. Nah, terus tadi kaitan dengan yang viral. Jadi gitu. anggota DPRD itu tidak terus Jam segitu kok di bengkel gitu. tidak harus 24 jam di kantor ngurusi pemerintahan tuh enggak. Jadi kita juga ada waktu ya. Jadi kita memang benar-benar harus bisa mengatur waktu ya. Jadi apalagi perempuan ini tentang perempuan ya. Perempuan itu harus bisa mengatur waktu pekerjaan rumah, kemudian pekerjaan kantor. Kantor maksudnya di kantor DPRD. Dan juga yang paling utama ini adalah konstituen ini Mbak, masyarakat. Jadi saya ini dipilih sebagai wakil rakyat di dapil saya. Berarti saya mempunyai tugas dan kewajiban memperjuangkan seluruh aspirasi atau semua aspirasi konstituen saya ini. Jadi kami harus memperhatikan, misalnya nih kemarin Mbak ikut kan waktu di Kabupaten Kudus terjadi banjir. Ya kita harus turun, kita harus ada di tengah-tengah mereka yang sedang kena banjir. Dan di situ pun ketika banjir jenengan ikut Mbak nyabrang apa itu? Kita jalan di air, kita jalan air, terus kita masak, kita bagi makanan, terus kita membawa sembako dan lain-lain tuh. Di situ pun kami juga sambil menyerap aspirasi juga, karena di situ wilayah banjir, masukan dari masyarakat itu apa yang perlu dibenahi, kemudian apa yang harus diperjuangkan kita nanti ketika pembahasan di badan anggaran gitu. Oke, jadi memang bukan bekerja yang seperti kerja di kantor jam 8 sampai jam 4 sore terus pakai jas gitu. terus gitu enggak. Gitu ya. Jadi kadang masyarakat memang perlu diedukasi secara ini ya, bahwa memang pekerjaannya tidak bukan seperti itu. Ke lapangan menyerap aspirasi itu bagian dari dan saya kan juga sering loh Mbak, misalnya nih saya ke pasar. Ya memang kami ya pakai baju ke pasar ya ke pasar, belanja, kami juga masak, kita juga berbaur. Kita biasa aja. Jadi kadang-kadang di tempat saya Mbak, di sekitar rumah saya itu kadang-kadang malah banyak yang nggak tahu kalau saya itu anggota DPRD. Karena kita kegiatan juga sama dengan mereka-mereka. Kita juga ada arisan RT, ada arisan RW, kemudian ada senam, semua kita ikuti. Itu banyak sekali yang tidak tahu, oh ternyata Bu Hartini itu anggota DPRD tuh gitu. Karena banyak peran yang harus dijalani. Iya, jadi itu kelebihan menyesuaikan. dari perempuan itu memang kita bisa istilahnya tugas rumah beres. Kemudian anggota dewan tugas dari ke DPR-an juga beres. Kemudian terhadap masyarakat juga tidak mengecewakan. Oke, jadi apapun yang sudah diambil keputusannya harus konsisten konsisten harus maksimal dikerjakan gitu ya. Nah, ini kalau kita sekarang beralih ke tentang Komisi B sendiri nih Bu. Komisi B ini kan di tahun kedua sebagai anggota di periode ini 2024 sampai 2029. Nah, di selama periode ini dari Komisi B sendiri apa sih Bu yang kemudian sekarang ini jadi prioritas yang pengerjaannya? Misalnya dari legislasi sendiri apa yang sedang diupayakan dan hal-hal yang lain yang menjadi prioritas. Nah, itu Mbak satu lagi. Jadi memang anggota DPRD itu dituntut harus belajar. Karena apa Mbak, pengalaman dari saya ya, saya tiga periode atau ini periode ketiga
itu pindah-pindah komisi, Mbak. Oh, oke. Pindah komisi ini berarti Iya. Komisi B juga baru di periode ini? Iya, jadi pertama saya menjadi wakil ketua Komisi C. Komisi C itu tentang keuangan. Ya, tentang PAD dan keuangan. Kemudian periode kedua kami di Komisi D yang membidangi infrastruktur. Dan itu nyambung nih dengan background ya. dari background dulu saya pengusaha. Kemudian yang ketiga ini saya di Komisi B yang membidangi tentang ekonomi. Namun di Komisi B itu kan membidangi tentang ekonomi itu kan juga ada pertanian, kemudian ketahanan pangan, kemudian pariwisata, Betul. kemudian kehutanan, terus parekraf, UMKM, koperasi. Wah, banyak ini banyak Komisi yang B. tentang ekonomi ini, sehingga kita memang perlu istilahnya belajar, Mbak. Kita harus belajar. Oh, ekonomi, oh pertanian nih. Kalau pertanian menurut saya nggak masalah lah, karena saya juga waktu itu sebagai ketua Tani Merdeka, saya juga pengurus HKTI. Jadi itu kan bergerak di sektor pertanian. Dan saya juga anaknya petani. Jadi saya ngerti permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani. Nah, waktu itu tentunya di Komisi B ini ya, kita kan mengikuti visi misi Pak Gubernur, juga program dari pemerintah pusat. Yang tahun 2025-2026 itu kan tentang ketahanan pangan. Betul. Jadi Indonesia, harapan dari Pak Presiden, Indonesia itu menjadi swasembada pangan. Dan alhamdulillah sekarang sudah terwujud, Mbak. Oke. Sudah terwujud. Di Indonesia terjadi menjadi ketahanan pangan itu sudah terwujud. Kemudian di Jawa Tengah ini adalah sebagai lumbung pangan nasional. Dan itu target yang ada di Jawa Tengah, yang ditargetkan di Jawa Tengah itu alhamdulillah juga sudah terpenuhi. Jadi lumbung pangan nasional. Lumbung pangan nasional. Itu sudah sekarang ini sudah. Jadi di Indonesia ini dengan kepemerintahan Pak Presiden Pak Prabowo Subianto itu memang program-program beliau itu tentang kerakyatan semua, Mbak. Yang pertama ketahanan pangan. Jadi Indonesia harus mampu memberikan makan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan caranya apa? Waktu itu kami ditugaskan dari pimpinan kami untuk istilahnya menyerap aspirasi ke petani. Petani-petani, apa sih yang dikeluhkan oleh petani? Waktu itu kami turun, Mbak. Kami turun langsung ke petani-petani. Jadi kami turun ke sawah. Turun ke sawah, menemui Pak petani itu sebetulnya apa yang menjadi permasalahan gitu. Yang menjadi permasalahan itu apa? Ternyata waktu itu pupuk, Mbak. Waktu itu sulit sekali pupuk, karena pupuk ketersediaannya tidak mencukupi, entah itu istilahnya kesulitan dari pupuk-pupuk itu, entah itu dari permainan pengusahanya atau apa. Yang penting petani itu yang perlu diperjuangkan adalah pupuk. Dan itu langsung kami sampaikan ke pimpinan, karena ini tugas pimpinan, kemudian disuruh untuk membentuk Tani Merdeka. Harapannya biar kita berbaur dengan petani, kemudian bisa memperjuangkan petani-petani khususnya di Jawa Tengah. Kemudian pupuk setelah kami sampaikan, alhamdulillah sekarang pupuk sudah terpenuhi. Bahkan harganya sudah turun 20%. Itu tentunya berkat kerja keras dari Pak Menteri, kemudian Pak Wamen ya. Kebetulan Pak Wamennya itu ketua kami di Gerindra gitu. Di bidang pertanian ya. Kemudian masih ya ketahanan pangan itu kan meliputi banyak. Kemudian di ketahanan pangan sendiri tentunya pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu ada anggaran untuk mensubsidi tentang pangan di Jawa Tengah. Suatu contoh nih, Mbak. Suatu contoh ketika menjelang hari raya atau puasa, itu kan terjadi lonjakan-lonjakan harga. Betul. Nah, itu kan selalu ya, Mbak. Loh. Sebelum bulan puasa tentu kita sudah istilahnya itu ancang-ancang ya, ancang-ancang kita bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan, apa program-programnya, kemudian kita pantau, kita harus tahu daerah mana yang terjadi lonjakan-lonjakan harga yang tinggi. Nah, di situ nanti dari ketahanan pangan akan turun. Ya sama kita tentu juga turun, Mbak. Ketika kita turun juga kita mengadakan pantauan ke pasar juga untuk mengetahui apa yang terjadi lonjakan. Nah, kemudian setelah tahun ke-1, tahun kedua terjadi lonjakan, misalnya ya di Jawa Tengah kemarin yang harga terjadi lonjakan itu adalah misalnya cabai rawit. Iya. Kemarin itu ya. Cabai galak. Cabai rawit itu kan cabai rawit merah. Sempat kami ke Pekalongan itu cek harga itu sampai di atas 100.000.
Nah, setelah itu kami teleponi Dinas Ketahanan Pangan, Bu, itu yang di Pekalongan coba dicek harganya sampai melonjak tinggi. Dari dinas nanti turun ada subsidi untuk cabai sehingga mencapai harga sekitar 60.000. Oke, jadi turunnya juga banyak. Jadi itu Iya. salah satu bagian dari tugas juga DPRD, Iya. pengawasan di Iya, situ iya. ketika masyarakat banyak yang mengeluhkan soal A, B, C, soal Iya. pertanian, soal apa, itu juga menjadi bagian Iya. dari untuk mengupayakan Tapi itu di ya. Jawa Tengah alhamdulillah tidak lonjakan tidak terlalu mengkhawatirkan. Oke. Apalagi di tahun dulu dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian kabupaten kota itu sinergi bekerja sama untuk tentang ketahanan pangan ini Oke. mengadakan subsidi-subsidi ini. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bu. Kita masih punya satu segmen untuk ngobrol-ngobrol lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ya, masih bersama kita di toko kita dan tentu saja masih bersama dengan Bu Sri Hartini. Tadi menjelaskan beliau tentang bagaimana di Komisi B ini salah satu upaya yang juga sedang dilakukan dan beberapa sudah tercapai ya, Iya, seperti bahwa target Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, sebagai ketahanan pangan lah, sebagai programnya pemerintah itu sudah sejalan gitu ya dengan apa yang dilakukan di DPRD. Nah ini di pertanian sendiri ada lagi nggak, Bu, yang kemudian saat ini memang masih diupayakan gitu? Ya. Pertanian tadi ya, Mbak ya. Jadi program-program untuk petani itu banyak sekali, Mbak. Karena memang target kita menjadi ketahanan pangan ini memang apa yang menjadi kesulitan petani itu kita harus perjuangkan. Salah satunya tadi pupuk sudah ya. Kemudian hasil panen. Kalau dulu hasil panen itu kan kalau musim panen gitu harganya dibeli dengan murah. Nah itu kan dulu petani itu menangisnya kan begitu. Selalu begitu ya, Bu. Cari Kalau pupuk pas panen. susah. Kemudian kalau panen tuh bareng kan ini serentak gitu, harganya dibeli dijual dengan harga yang murah. Tapi sekarang pemerintah kan sudah mematok harga ya, istilahnya memberikan matok harga gabah itu 6.500. Jadi tidak ada kata-kata petani istilahnya harganya nggak laku gitu, nggak ada. Jadi petani itu hasil panennya dibeli oleh pemerintah atau Bulog, melalui Bulog itu 6.500. Kemudian waktu itu kami sosialisasi di lapangan ya. Jadi kan masyarakat kan kadang masyarakat kan tidak langsung tahu, oh ini programnya pemerintah seperti itu. Jadi kita memang punya kewajiban untuk mensosialisasikan. Dan waktu itu banyak pertanyaan, Ibu kan bisa berkomunikasi dengan Bulog, kalau saya kan sulit gitu kan. Padahal itu kan melalui istilahnya pejabat yang di desa itu semua sudah tahu, sudah disosialisasikan, sudah dikumpulkan oleh bupati wali kota bahwa caranya begini, kemudian nanti cara menghubunginya dengan siapa itu sudah disampaikan sekarang. Dan alhamdulillah sekarang udah nggak ada yang ngeluh, oh panen saya nggak laku, nggak ada, Mbak. Ya ada waktu itu di awal-awal itu ada 1-2 yang telepon ya, Bu ini saya udah panen banyak udah di sini tapi belum dibeli sama Bulog. Ya kami fasilitasi, kami teleponkan Bulog, dalam hitungan 1 jam Bulog sudah datang. Ya ini tugas-tugasnya DPR tuh ya memang harus istilahnya semua teleponnya, semua keluhan masyarakat sih sedia harus didengarkan kapanpun ya, Bu ya. Ya itu memang tugas dari kita ya. Dan kita juga merasa senang kalau bisa membantu masyarakat. Jadi itu baru sektor pertanian ya. Jadi komisi itu kan luas ya, Mbak. Ini baru sektor pertanian tuh panjang karena program tahun kemarin sama 2025-26 memang masih ketahanan pangan ya. Jadi harus diutamakan. Jadi itu juga selain tadi hasil gabahnya dibeli oleh pemerintah dengan harga 6.500 minimal ya. Itu juga irigasi. Irigasi kami juga menyerap aspirasi daerah mana yang irigasinya belum berfungsi. Kan itu dulu banyak irigasi tersier yang masih pulih ya, kurang normalisasi. Itu kita usulkan, Mbak, kita keusulkan ke provinsi, kita masukkan di dalam program pemerintah atau Dinas Pertanian, juga di pemerintah pusat. Jadi semua pokoknya kita harus kita usulkan atau kita kawal lah, kita harus kita perjuangkan. Dan alhamdulillah ini sudah banyak sekali irigasi yang
tertangani. Kemarin 2025 dan 2026 kemarin sudah tertangani. Kami juga ikut mensosialisasikan kepada kelompok-kelompok tani yang ada di daerah bahwa oh ini daerah wilayah yang jenengan usulkan dulu ini sudah terakomodir nanti sekitar bulan ini nanti akan dikerjakan. Itu kita juga sosialisasi. Jadi kita juga menerima masukan-masukan dari kelompok-kelompok tani. Kemudian Alsintan juga banyak sekali ya, istilahnya banyak yang dikasihkan sama masyarakat gratis ya Mbak ya. Bantuan Alsintan tuh banyak sekali. Itu dari provinsi ada, kabupaten ada, juga dari pemerintah pusat ada. Pokoknya kita harus istilahnya kolaborasi ya, kolaborasi biar di bawah yang menerima bantuan itu juga bisa merata gitu. Karena itu kemudian ujungnya adalah untuk ketahanan pangan gitu ya. Ketahanan pangan. Nah, sekarang ini yang juga masih rame dan pro kontra juga ya Bu ya. Terkait dengan program ketahanan pangan juga gitu kan. Di Jawa Tengah masih rame lah ya Bu. Ini soal MBG Bu. Ya, kan? MBG ini kan satu sisi pemerintah mengatakan ini juga bagian dari program ketahanan pangan juga kan dari situ gitu. Nah ini bagaimana menurut Ibu? Kalau kita ngelihat di TikTok ya, kita ngikuti TikTok itu memang banyak sekali yang tidak setuju gitu ya, tidak setuju atau menghujat atau mengkritik secara keras gitu ya. Sebetulnya program dari pemerintah tentang MBG itu sangat bagus sekali Mbak. Karena apa? MBG ini salah satunya adalah memberikan makanan bergizi ya, makanan bergizi seimbang kepada anak-anak didik kita. Jadi gini, saya dulu waktu masih kecil itu kan, saya membayangkan waktu saya masih kecil itu sekolah mungkin SD ya Mbak ya, SD TK itu kalau makan itu telur satu dibagi 3 orang karena memang kami anak petani ya Mbak, waktu itu kan semua serba susah ya waktu itu ya. Jadi nah sekarang makanan bergizi itu diberikan kepada anak-anak didik kita. Tentu ini untuk mensukseskan atau persiapan untuk Indonesia Emas. Jadi generasi nanti ke depan itu generasi yang cerdas, sehat dan cerdas. Satu, kemudian mengurangi angka stunting. Karena di daerah-daerah pelosok Mbak, di daerah pinggir-pinggiran itu masih ada banyak sekali stunting. Jadi tugas kita Mbak, dan saya pernah juga konstituen saya itu ada yang itu stunting Mbak. Kasihan sekali Mbak, kasihan sekali itu. Nah, harapan pemerintah tentunya untuk menurunkan angka stunting itu. Jadi salah satu program yaitu MBG atau makanan bergizi gratis. Kemudian selain itu dampak memberdayakan ekonomi di tingkat desa, ya, karena dengan adanya MBG berarti petani beras, kebutuhan beras gede, kemudian sayur, kemudian daging, buah. Sekarang kan petani-petani mau nanam apa aja semua laku, Mbak. Nanam apa aja semua laku, karena setiap hari kebutuhan untuk memenuhi SPPG ya, SPPG itu atau dapur-dapur ini banyak sekali ya. Jadi ayam, daging, kemudian sayur, buah, belum padi, itu tentunya bisa menggerakkan ekonomi di tingkat desa. Kemudian selain itu tenaga kerja, kita kan banyak pengangguran kan, banyak pengangguran. Pemerintah ini bekerja, istilahnya program pemerintah itu untuk menyerap tenaga kerja itu dari sektor SPPG itu juga cukup banyak. Karena satu SPPG itu minimal 30 orang. Dan masyarakat sebenarnya tidak takut karena MBG ini di situ sudah ada ahli gizi, ada akunting, ada kepala dapurnya, dan dapur ini benar-benar ketat ya, artinya kebersihannya terjaga. Nah, memang karena ini program kan baru, program baru, jadi memang masih banyak perlu pembenahan, terutama yang sangat penting adalah pengawasan. Nah itu Bu, kan kemarin banyak tuh yang beberapa yang ditemukan juga misalnya di lokasi dapurnya belum sesuai standar misalnya, kemudian makanan yang sampai ke masyarakat juga mungkin spesifikasinya tidak tepat seperti itu. Nah itu menurut Ibu bagaimana itu yang masih seperti itu? Jadi itu tadi program MBG itu sebetulnya bagus karena
itu kan pemerintah memutuskan untuk program PPK teman-teman sudah diperhitungkan ya Mbak, dampaknya, kemudian ke depan bagaimana, kemudian dan lain-lain itu sudah diperhitungkan. Memang kalau program ini kan program bayi, program baru ya, istilah kalau aku mengatakan itu program bayi baru lahir. Kan kemarin belum ada. Ya. Sekarang ada kan baru lahir. Baru lahir. Nah, kalau betul. bayi baru lahir itu kan berarti perlu ini perlu harus diajari jalan, ini harus diajari belajar dan itu harus diawasi pergaulannya bagaimana. Iya. Itu sama saja, Mbak. Jadi menurut saya MBG ini program yang sangat luar biasa, bagus sekali. Perlu kita boleh mengkritik, kita kritik, boleh bila perlu kalau mengkritik misalnya penerima manfaat itu kok menunya tidak sesuai nih. Datang aja ke SPPG, menyampaikan ke SPPG. Ayolah istilahnya kita protes. Ini kok anggarannya 10.000 kok dapetnya cuman kayak gini. Sebetulnya Mbak, saya sudah karena saya seorang ibu ya, seorang perempuan dan saya juga kebetulan hobi masak. Saya kalau dihitung ngeterapke uang 10.000 itu kan ada besar ada kecil. Yang kecil itu kelas 3 ke bawah itu kan 8.000 anggarannya. Kemudian kalau kelas 4 ke atas sampai SMA itu anggarannya 10.000. Kalau diterapkan nggak usah, artinya apa? Mitra jangan mengambil untung dari 10.000 dan 8.000 ini kan apa sudah ya? Ada istilahnya mitra itu kan sudah ada pos untuk operasionalnya ya Bu. Sewa. Oh, sewa. Sudah disewa oleh pemerintah. Okay. Jadi nggak usah lah ngute-ute ambil yang dari 8.000 dan 10.000 biar ini. menu ini benar-benar bagus. Dan tentu karena ini anak-anak kecil harus kita istilah apa ya, plating ya Mbak ya. Plating itu benar harus dibikin yang secantik mungkin, menarik, dengan gitu. gizi yang sesuai. Lah kalau masalah hitungan gizi kan di situ sudah ada ahli gizi. Jadi saya kira tidak menurut saya nggak usah perlu dikhawatirkan lah, itu insya Allah bagus. Pembenahan tetap harus terus pengawasan, kemudian pembenahan itu perlu sekali. Dan sekarang pemerintah kabupaten kota kan juga sudah dilibatkan. Jadi dari puskesmas, dari dinas kesehatan sudah dilibatkan semua untuk pengawasan dan bimbingan. Oke. Menarik nih ngobrol sama Bu Sri Hartini ya, dari cepet ya. dari mulai ngomongin tentang beliaunya dulu sebagai seorang pengusaha kontraktor ya kan, pengalamannya. Ini baru seumprit yang dibagiin sama Bu Sri Hartini. Nanti kita lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Boleh. Nah, ini terakhir Bu, pertanyaan terakhir saya Bu. Apa ini? Kalau Ibu masih diberi kesempatan lagi, ini kira-kira sampai kapan Ibu masih mau menjadi wakil rakyat? Nah, ini terakhir. Kira-kira mau sampai kapan nih, Bu? Aduh, kalau ini ngalir aja Mbak. Oh, ngalir aja. Selalu ngalir aja ya Bu? Pokoknya senjata saya itu pokoknya keluarga, suami, anak-anak itu oke. Kemudian saya masih sehat, diberikan kesehatan, kemampuan, insya Allah berlanjut. Karena apa? Hidup harus bermanfaat untuk orang banyak. Oke, itu hidup harus bermanfaat untuk orang banyak. Baik, terima kasih sekali Bu Sri Hartini, waktu yang kurang lebih 1 jam ini ya. Mudah-mudahan apa yang dibagikan oleh Bu Sri Hartini di tokoh kita ini bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi kita semua. Terima kasih sekali lagi Bu Sri Hartini. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam bersama kami dalam tokoh kita. Saya Septi Wulandari. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam.